Baik, teman-teman sekalian, kita sekarang masuk pada sesi di mana teman-teman akan coba presentasikan ya, Understanding by Design. Semoga hasil revisi kemarin, stage 1, nyambung dengan stage 2. Kalau memang sudah sampai stage 3, disampaikan ya, sampai stage 3, nanti kita akan bahas. Eh, satu kelas mungkin ada satu atau dua kelompok yang minta nanti ingin menyajikan, tidak ditunjuk ya, ini volunteer saja. Kemudian nanti kelas satunya lagi satu atau dua kelompok. Nah, sekarang silakan mau kelas mana dulu, mau kelompok mana dulu, silakan. Tika mau kelas Tika siapa? Ya, dari kelas. Dari kelas A ada kelompok D sama kelompok J. Oke, silakan kelompok D, kelas A. Siapa yang akan present? Silakan. Kelompok D dan kelompok J ya? Atau kelompok D dulu atau kelompok J dulu, silakan. Jangan lama-lama, ayo. Dari kelas B siapa? Tim I sama L, Kak. Oke, apa mau kelas B dulu? Silakan. Nanti gantian kelas B, kelas A, kelas B lagi gitu. Baru kelas A lagi. Bisa bisa share screen kan? Semuanya saya udah set bisa share screen kok. Halo, ayo. Nanti gini terus nih selamanya nih. Deswita, ya. Nah, ini punya Deswita, silakan. Bapak dijelasinnya dari stage 1 apa stage 3 aja? Dari stage 1 lah, kan kemarin kita sambil direfleksikan apakah stage 1 ini sudah memenuhi unsur-unsurnya, sudah memenuhi transfer dan sebagainya. Oke, silahkan Deswita. Oke. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak UWS dan teman-teman semua. Kami dari kelompok D, anggotanya ada Bella Putri Karta. Saya pada step ini dari share result. S atau KD-nya itu yaitu siswa mampu menyusun dan menyampaikan kembali informasi terkait perpindahan kalor menggunakan kalimat sendiri dengan tepat. Nah, pada bagian terakhir yaitu siswa mampu menjelaskan pengaruh perpindahan kalor pada besi dan radiasi, membantu memecah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada pemahaman. Di sini yaitu siswa akan dapat yang pertama, menjelaskan kembali istilah yang terkait dengan perpindahan kalor dengan benar. Yang kedua, menyampaikan kembali informasi yang sudah diperolehnya sekitar konsep perpindahan kalor
beserta contohnya di depan kelas dan menjawab pertanyaan seputar perpindahan kalor. Nah, yang ketiga, menghubungkan konsep perpindahan kalor dengan berbagai fenomena yang dipelajari. Di sini ada pertanyaan esensialnya. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kalor. Terus yang kedua, sebutkan jenis-jenis perpindahan kalor. Yang ketiga, bagaimana sendok logam panas bisa memanaskan tangan kita saat disentuh. Yang keempat, bagaimana sebutkan contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Bill. Selanjutnya bagian pemahaman. Di sini siswa akan dapat yang pertama menjelaskan kembali istilah yang terkait dengan perpindahan kalor dengan benar. Yang kedua, menyampaikan kembali informasi yang sudah diperolehnya seputar konsep perpindahan kalor beserta contohnya di depan kelas dan menjawab pertanyaan seputar perpindahan kalor. Yang ketiga, menghubungkan konsep perpindahan kalor dengan berbagai fenomena alam di sekitar mereka berdasarkan materi yang telah mereka pelajari. Oke, terpental. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Fikri boleh? Oke, sebelum lanjut yang tadi dulu Desinta, Deswanti. Saya ingin komentar yang awal dulu coba. Di share screen lagi. Sebelum lupa. Oke, coba yang atas ya. Yang transfer. Nah, ini dia. Oke, untuk transfer ya teman-teman sekalian, ini latihan kita untuk menjadi desainer pembelajaran. Prinsip yang harus kita pegang teman-teman sekalian itu adalah merumuskan capaian pembelajaran itu harus, kalau istilah yang sering dikenal itu SMART, specific, measurable. Jadi khusus, spesifik, measurable. Spesifik itu artinya cukup satu kata kerja untuk melakukan sesuatu. Measurable itu apa namanya, dapat diukur gitu ya. Nah, di sini siswa mampu menjelaskan dapat diukur, betul. Tapi apakah ini termasuk pada tujuan yang sifatnya terminal, gitu ya? Terminal artinya kategori transfer atau belum? Coba ya. Menurut teman-teman kelompok ini, apakah sudah masuk kategori transfer apa belum? Atau dari kelompok lain ingin memberikan masukan? Coba pertanyaannya, apakah rumusannya ya seperti ini ya, siswa mampu menjelaskan pengaruh perpindahan kalor pada benda dengan baik melalui kegiatan eksperimen. Ini kan kondisinya ya, konduksi dan lain sebagainya nggak jadi masalah, tapi siswa mampu menjelaskan pengaruh perpindahan kalor dan seterusnya ini. Apakah sudah termasuk redaksi yang menunjukkan transfer atau belum? Oke, silakan. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi ini? Oke, saya tanya di komen ya. Apakah rumusan transfer tersebut telah menunjukkan rumusan transfer? Oke, silakan. Jawab di komen aja deh kalau nggak mau bicara di sini, silakan. Ya atau tidak gitu ya. Nah, cuman gitu. Silakan.
Oke, silakan. Oke, Laras tidak ya, Fadia tidak. Oke, Dinda tidak. Oke, silakan ada masukan Dinda. Yang baik itu yang kira-kira ya, tidak menunjukkan transfer. Redaksinya seperti apa? Mungkin ini kali ya Pak. Ya, Sebenarnya kalau silakan. redaksinya saya masih bingung juga Pak, tapi Ya, nggak apa-apa. kayak harus lebih dari sekedar menjelaskan aja gitu Pak. Jadi ditransfer kan siswa nih harus bisa lebih dari sekedar menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu Pak. Kalau menjelaskan kan konteksnya masih menjawab pertanyaan gitu. Tapi kayaknya ditransfer nih harus bisa sampai penerapan. Tapi saya masih bingung Pak redaksinya gimana. Oke, jadi kalau betul Dinda, jadi kita belajar nih ya teman-teman sebagai instructional designer, kita coba rumuskan yang transfer itu ya, kalau menurut taksonomi Bloom itu yang kategori yang terakhir itu mengevaluasi atau mencipta, berarti ada gak produk ya yang dibuat oleh anak-anak yang menunjukkan gitu ya, atau hasil ya, hasil yang dibuat oleh siswa yang menunjukkan dia itu dapat menghubungkan atau dapat menjelaskan konsep konduksi, konveksi, dan radiasi begitu. Nah, ada nggak gitu misalnya? Bisa saja nanti di ujung sininya adalah dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kalau dia sudah dapat mengerti istilah-istilah terkait dengan perpindahan kalor kan ada 3 tuh. Konduksi, konveksi, radiasi kan begitu ya. Kemudian dia apa namanya dapat menghubungkan konsep perpindahan kalor dengan berbagai fenomena alam di sekitar ini. Kan berarti kan kalau sudah seperti itu, nah transfernya apa nih untuk dapat eh, sebagai bentuk akhir dia telah mengerti 3 hal ini. Nah, gitu ya. Coba contoh perpindahan kalor yang sifatnya konduksi apa? Yang ini Pak, kayak kita manasin ujung besi, terus nanti panasnya tuh sampai ke ujung besi bagian yang lainnya gitu. Nah, iya itu. Kalau konveksi, nanti konveksi takutnya itu nanti anak-anak tahu konveksi ya bikin sablon, kaos gitu kan gitu. Konveksi apa? Konveksi itu kayak merebus air gitu. Ya? Kayak merebus air itu perpindahan panas. Mm. Konveksi. Oke, kalau radiasi? Radiasi itu matahari, bisa dari matahari. Iya, radiasi bebas perambatannya kan gitu ya. Nah, itu teman-teman sekalian, nah ya kan? Misalnya ya, siswa dapat memberikan contoh perpindahan kalor dalam kehidupan fenomena perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, misalnya fenomena konduksi, konveksi, dan radiasi. Tapi itu pun itu transfer yang masih rendah, kan begitu ya? Nah, gitu ya. Kemudian siswa dapat menciptakan sesuatu begitu ya, yang kaitannya dengan ini ada 3 nih. Ada konduksi, menciptakan sesuatu untuk memecahkan masalah yang terkait dengan konduksi. Kedua, menciptakan sesuatu untuk memecahkan masalah terkait dengan konveksi atau penerapan konveksi begitu ya, atau penerapan konduksi. Dan yang ketiga adalah radiasi. Karena konduksi, konveksi, dan radiasi ada 3 hal yang berbeda. Jadi bisa saja di sini ya, di yang pertama itu misal ya, siswa dapat menerapkan misalnya ya
prinsip konduksi untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ya, Nah itu seperti itu ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menerapkan prinsip konveksi misalnya ya. Nah, kalau seperti ini teman-teman sekalian, maka siswa itu ke depan ya teman-teman. Kalau anak-anak sudah dihadapkan seperti ini, mereka akan jadi problem solver. Jadi bukan hanya sanggup sama seperti teman-teman kan sekarang saya berikan buku tuh. Kalau saya hanya tanya apa yang dimaksud dengan UBD, apa dan lain sebagainya kan belum, ya. Nah makanya saya berharap teman-teman dapat merumuskan rumusan tujuan pembelajaran yang termasuk dengan kategori transfer dengan baik, kan gitu. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Atau misalnya dapat membuat sesuatu, nah gitu ya. Kalau kita ubah ya, misal ya siswa dapat membuat sesuatu yang terkait dengan prinsip konduktor, ya kan gitu ya. Nah, untuk memecahkan masalah keseharian, masalah sehari-hari. Siapa tahu mereka kreatif. Oh iya, gimana caranya agar gini, misalnya siapa tahu ya agak kreatif ya. Misalnya ada anak-anak kreatif, siapa tahu ini bikin cincau kok lama banget. Ya Dinda kalau bikin cincau, pernah bikin cincau nggak Dinda? Belum, Pak. Nah, sama kayak bikin puding lah. Kalau bikin puding kan pernah kan? Iya kan? Bikin puding itu nunggunya lama, tapi habisnya cepet. Itu apa itu? Itu konduksi atau konveksi itu? Saya nggak tahu tuh. Nah, saya nggak tahu nih yang IPA-nya bagus gitu ya. Oke. Yang jelas kira-kira seperti itu ya teman-teman sekalian, rumusan transfer ya. Nanti silahkan bertim. Coba kita lihat ke bawahnya lagi, Deswita. Nah, nggak perlu di ini, nanti silahkan. Nih, yang kita lihat yang evidence-nya. Coba kita lihat evidence-nya seperti apa. Di scroll down lagi, Des. Nah, tugas transfer ya. Oke. Stop. Nah, coba dibacakan. Yang pertama, tugas transfer melalui pemberian soal berbentuk esai, siswa menguraikan proses perpindahan kalor melalui zat padat atau konduksi disertai dengan contoh di kehidupan sehari-hari, seperti perpindahan kalor konduksi pada tutup panci yang menjadi panas ketika digunakan untuk memasak. Lalu yang kedua, siswa menelaah dari perbedaan perpindahan kalor konduksi dengan konveksi, mendeskripsikan perpindahan tersebut dengan alat yang ada di kehidupan sehari-hari. Knalpot motor menjadi panas, contohnya knalpot motor menjadi panas saat mesin nyalakan dan gerakan naik turun air ketika dipanaskan. Lalu yang ketiga, siswa melakukan praktek berbagai perpindahan kalor yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi secara berkelompok dengan benar. Lalu siswa mempresentasikan hasil dari praktik berbagai perpindahan kalor yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi dengan secara berkelompok. Oke, stop sampai situ ya. Di bawahnya ada itu rubrik ya. Oke, ke atas lagi, Des, ke atas ya. Ini kan ada 4 ya, teman-teman sekalian ya. 1, 2, 3, 4. Coba kita perhatikan. Nomor 3 dan 4 itu kan sudah menunjukkan transfer. Ya, nomor 2 juga. Tapi tujuan transfernya tidak sesuai dengan tujuan transfernya tidak ada yang mencantumkan redaksi seperti nomor 2, 3, dan 4. Ya.
teman-teman sekalian, di dalam understanding by design itu untuk evidence kan ada dua. Ya, yang pertama adalah tugas transfer task, ya kan? Yaitu rumusan evaluasinya, ya, atau asesmen hasil belajarnya itu merujuk kepada rumusan transfer. Paham nggak maksud saya? Ya kan? Jadi jangan sampai mohon maaf, ini mati listrik di tempat saya sebentar lagi nih internet nggak ada. Mohon maaf teman-teman, mati listrik barusan. Oke, suara saya terdengar nih? Oke, Dinda ya. Jadi teman-teman sekalian saya ulangi ya. Menurut McTighe dan Wiggin dalam bukunya yang Understanding by Design itu evidence ada dua. Yang pertama adalah evidence utama disebut dengan transfer task. Yang kedua adalah other evidence. Jadi transfer task atau tugas transfer itu merujuk pada rumusan yang kita rumuskan di dalam rumusan transfer. Jadi kalau rumusan transfernya adalah siswa dapat membuat atau siswa dapat menerapkan prinsip konduksi dalam kehidupan sehari-hari, maka evidence-nya adalah mengukur itu, kan gitu ya, mengukur dia dapat melakukan itu atau tidak, kan gitu. Sehingga di sini nomor 3 nih, nomor 3 itu kan sebenarnya siswa diminta untuk menunjukkan bagaimana perpindahan kalor itu berpengaruh. Ada yang konveksi, ada konduksi, ada yang radiasi. Padahal evidence nomor 3 kalau kita lihat di atas di rumusan transfer nggak ada, kan gitu ya. Jadi nggak inline, gitu maksudnya ya. Sementara teman-teman sekalian untuk yang nomor 1 ini kita masukkan saja dalam other evidence. Other evidence-nya ini apa? Other evidence-nya berarti pilihan ganda tes ya, gitu ya, tes gitu ya, menguraikan proses siswa menguraikan proses 9 kalor pada tutup panci yang menjadi panas ketika digunakan untuk memasak. Kok tadi ada soal ya? Enggak. Oke, berarti tugas transfernya. Oke, yang pertama, oke, berarti nomor 1 sampai nomor 4, kok saya bisa salah ya? Nomor 1 sampai nomor 4 ini, teman-teman sekalian, ini harus ada di rumusan transfernya itu. Bisa di-cover oleh ini enggak? Ya, oke. Nah, sekarang ke bawahnya. Oke, ke bawahnya. Scroll lagi, oke. Oke, ini silahkan nanti rubriknya bisa dibuat lebih detail lagi ya. Oke, turun. Next. Nah, pembuktian lainnya apa? Oke. Ya, nggak apa-apa. Oke, coba kita lihat masuk ke stage 3. Oke, silahkan jelaskan stage 3-nya. Salah satu atau salah dua teman-temannya. Ya, di stage 3 kita menggunakan pendekatan where to.
Jadi why itu buat yang W. Di sini guru menyampaikan kepada siswa bahwa mereka akan mempelajari materi perpindahan kalor agar mereka paham bagaimana energi dapat berpindah dan siswa dapat mengaitkan fenomena sehari-hari dengan materi ini. Lalu yang H, hook itu di sini guru memberikan pertanyaan kepada siswa terkait materi perpindahan kalor yang menarik perhatian siswa agar mereka fokus dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ya. Misalnya ada nggak pertanyaan yang pertama, pernahkah kalian merasa hangat ketika berada di dekat api unggun? Menurut kalian, bagaimana panas dari api unggun tersebut bisa sampai ke tubuh kalian? Nah, pertanyaan ini mengarahkan siswa buat berpikir tentang perpindahan panas yang melalui radiasi. Lalu yang pertanyaan kedua, jika kita memegang sendok logam yang dimasukkan ke dalam air panas, kenapa tangan kita bisa ikut panas? Nah, di sini buat penerapan pada konsep konduksi. Lalu yang ketiga, mengapa saat kita memanaskan air, air dapat bergerak naik dan turun? Nah, untuk yang ini buat penerapan pada konveksi. Lalu yang equip itu guru memberikan siswa tugas mengamati perpindahan kalor konveksi dan konduksi serta mengamati perbedaan kedua perpindahan kalor tersebut dengan alat yang tersedia di lingkungan sekitar mereka. Dengan pertanyaan yang pertama menganalisis menganalisis terjadinya perubahan suhu pada knalpot dan mengapa hal itu bisa terjadi. Yang kedua, menganalisis terjadinya pergerakan pada kacang hijau saat dipanaskan dalam panci berisi air. Lalu yang ketiga, menelaah perbedaan perpindahan kalor konduksi dan konveksi. Lanjut yang F, provide itu guru membuat forum diskusi kepada siswa mengenai tugas pengamatan yang dikerjakan oleh siswa, lalu menyediakan peluang bagi mereka buat pendapatnya hasil pengamatan yang telah mereka kerjakan. Lalu yang evaluate itu guru memberikan siswa tugas harian atau PR tentang materi yang telah mereka pelajari. Tugasnya dapat bersumber dari soal atau perintah yang sudah tersedia di buku pelajaran, atau guru dapat membuat soalnya sendiri. Misalnya soalnya itu yang pertama, sebutkan sumber energi panas yang kamu ketahui. Lalu yang kedua, sebutkan dan jelaskan 3 cara perpindahan kalor. Yang ketiga, sebutkan manfaat kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya. Oke, mungkin saya akan lanjutin yang yang P dan O ya, Pak. Ya, silakan. Yaitu guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan menugaskan siswa melakukan aktivitas terbagi menjadi 3 bagian berdasarkan pengelompokan minat dan gaya belajar masing-masing siswa. Siswa dibantu oleh guru akan memilih salah satu aktivitas dari 3 aktivitas berikut. Yang pertama, melakukan eksperimen sederhana mengukur suhu. Aktivitas kinestetik, siswa akan diperintah untuk mengukur suhu di beberapa tempat dengan menggunakan termometer dan menjawab instrumen di LKPD yang akan diberikan oleh guru. Lalu kedua, membuat media pembelajaran sederhana. Aktivitas visual, siswa akan diperintahkan untuk membuat media sederhana dapat berupa mind mapping, flashcard, atau poster informatif. Lalu yang ketiga, bercerita tentang perubahan suhu. Aktivitas verbal atau linguistik, siswa akan diminta untuk menulis sebuah alur cerita pendek tentang bagaimana perubahan suhu mempengaruhi kehidupan sehari-hari, mencakup penjelasan tentang bagaimana suhu berubah dan dampaknya pada kehidupan. Lalu bagian O, guru bersama peserta didik melakukan refleksi tentang pembelajaran yang telah dilakukan, yaitu materi perpindahan kalor. Refleksinya dapat pertanyaan seperti
Satu, apa yang telah Anda pelajari tentang perpindahan kalor. Lalu yang kedua, apa yang masih Anda belum pahami tentang perpindahan kalor. Di sini guru mendorong siswa untuk menjawab pertanyaan dengan jujur dan terbuka. Jika ada yang masih belum paham, guru dapat memberikan kelompok dengan catatan di dalam kelompok itu terdapat siswa yang sudah mengerti terhadap materi pembelajaran yang telah dilakukan. Lalu hal ini bertujuan untuk melibatkan siswa dalam pemahaman materi dengan memberikan tutor sebaya kepada yang belum paham. Oke, ya gini ya teman-teman sekalian, coba kita ke atas ya. Jadi di sini menurut Mektai dan Wigin kan memberikan panduan kepada kita, yaitu where to ya. Where to itu yang pertama itu adalah yang pertama itu adalah why atau where juga ya. Berarti ini semacam kayak memberikan rasional ya, atau kalau guru itu dulu biasanya persepsi ya, mengaitkan nanti apa yang akan dipelajari dan lain sebagainya tadi. Oke, coba kita ke atasin lagi, Des. Di scroll ke atas. Halo. Sebentar, Pak. Ya. iPad saya lagi lemot. Bentar ya, Pak. Oke. Atau diganti yang lain atau siapa gitu. Oke, sambil nunggu ya teman-teman sekalian. Jadi kalau menurut Mektai dan Wigin, itu diawali dengan why, dengan W yang pertama ya. Where atau why. Jadi di sini maksudnya adalah siswa itu diberikan konteks dulu ya. Diberikan konteks dulu seperti apa nanti akan dipelajari. Nah, ini bisa saja dengan bercerita, dengan macam-macam yang tadi disebutkan. Kemudian berikutnya itu adalah hook. Hook itu sama sih kalau bahasa kita apa hook ya, joran ya, pancing ya gitu, mata kail kan gitu ya. Nah ini teman-teman sekalian, ini kita melakukan hook itu maksudnya adalah dipancing-pancing. Mereka diberikan satu stimulus yang arahnya itu adalah kaitannya dengan radiasi, konveksi, konduksi, walaupun dari stage 3 yang dibahas oleh Najwa dan kawan-kawan ini, itu saya belum lihat ada yang radiasi ya, baru konduksi dan konveksi gitu ya. Jadi belum ada konduktor, belum ada konvektor, belum ada radiator dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus diinginkan ya. Di sini hook itu adalah mancing. Hook itu kan memberikan stimulus ya, memberikan guidance arahnya kita akan belajar apa nih. Nah, jadi berarti tugas kita sebagai desainer itu adalah mencari contoh-contoh kasus real yang ada di dalam dunia anak-anak itu yang kaitannya dengan konveksi. Misal ya, ketika air direbus misalnya gerak-gerak atau ditaruh sesuatu mereka akan terapung, itu kan konveksi. Itu kira-kira seperti itu. Bisakah nanti untuk sebagai pancingan, apakah termasuk konveksi? Misalnya ada kertas ditaruh di air ngambang, atau perahu kertas maksud saya, perahu kertas bisa ngambang, itu apa konveksi atau bukan? Ya kan bisa jadi pembeda kan gitu ya. Nah, jadi desainer pembelajaran bersama guru maksud saya kan nanti kerjanya bareng nih antara guru dengan desainer pembelajaran, atau
guru sebagai desainer pembelajaran ya, maka harus memikirkan berbagai contoh case yang terkait dengan konveksi, konduksi, itu tiga-tiganya ya teman-teman harus real kan, mereka harus dapat membedakan. Kemudian setelah itu baru equip. Equip itu berarti kalau bahasa kitanya itulah memberikan contoh lebih lanjut supaya mereka bisa supaya mereka bisa memperoleh gambaran yang lebih jelas terkait dengan radiasi, radiasi, konveksi maupun konduksi ya. Coba di atas ya, coba kita lihat yang W-nya siapa nih ini? Nah, sorry ya. Y-nya guru menyampaikan kepada siswa mereka akan mempelajari materi penilaian kalor agar mereka paham bagaimana energi dapat berpindah dan siswa dapat mengaitkan dengan fenomena sehari-hari dengan materi ini. Teman-teman sekalian, Mektai itu memberikan ininya apa istilahnya? Panduannya dengan where to itu tidak harus dengan di awalnya dengan W dulu sebenarnya. Ya, jadi bisa saja sebenarnya dengan H gitu ya. Nah, sambil juga melakukan W. Jadi kalau gini ya, masuk ini misalnya teman-teman sekalian ya. Misalnya guru ingin menjelaskan tentang bahwa udara itu menempati ruang. Ya, udara menempati ruang. Kalau gurunya kreatif, itu untuk Y-nya, ya, misalnya Dinda gurunya nih. Dinda masuk dalam kelas, itu bawa balon. Ya, bawa balon, bawa jarum pentol. Kira-kira gitu ya. Masuk dalam kelas, tiba-tiba dar, tadi ditusuk gitu oleh Dinda. Ini sebenarnya itu bisa jadi hook sekaligus Y. Bisa nggak kira-kira begitu? Nah, gitu ya. Jadi akan terjadi menarik perhatian. Setelah itu apaan tuh kata anak-anak. Nah, setelah itu baru Dinda akan menjelaskan. Kenapa balon itu meletus dan sebagainya kira-kira ya. Nah, karena ada tekanan yang keluar dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi antara W dan H ini bisa menjadi satu kesatuan teman-teman sekalian. Tujuannya adalah untuk menghubungkan, di samping untuk menarik perhatian, ya untuk melakukan simulasi menghubungkan dengan apa yang akan dipelajari. Ya, setelah itu baru memberikan to equip berarti kan memberikan contoh ya. Nah, to equip itu contoh yang diberikan guru itu untuk memberikan pemahaman kepada siswa itu untuk yang kategori untuk yang kategori knowledge dan acquisition knowledge and skills. Ya, jadi dari bawah dulu kan? Kan rumusan capaian pembelajaran itu ada acquisition knowledge and skill, baru setelah itu understanding kan gitu ya, teman-teman sekalian ya. Oke. Untuk memperoleh knowledge and skills, maka dilakukanlah dengan what and why, setelah itu equip. Ya kan? Equip. Ketika equip itulah mereka akan memperoleh knowledge and skill dulu. Ya, berarti kan kita berikan contoh. Berarti dia nanti dapat menjelaskan seperti ini loh konduktor. Dia dapat menganalisis bagaimana perubahan pada kalor itu, perpindahan kalor itu menjadi begini, kayak setrika, knalpot, apalagi tuh. Perpindahan kalor itu kan banyak ya. Solder gitu kan kira-kira dan lain sebagainya. Itu untuk yang memecahkan masalah itu ya. Nah, kemudian ini teman-teman sekalian untuk equipnya ini bisa satu persatu tuntaskan, konduktor dulu, tuntaskan, konveksi dulu, tuntaskan, radiasi dulu, tuntaskan. Ya kan? Jadi WHER2-nya itu bisa untuk satu-satu. Ya, bisa untuk konduksi, konveksi dan radiasi gitu ya. Nah, atau mungkin W dan H-nya itu untuk untuk tiga-tiganya, tapi ketika E sampai ke sana sampai where ya WHER gitu ya.
itu adalah untuk sampai acquisition knowledge and skills. Ya, oke. Sekarang turun ke bawah dikit. Jangan kencang. Oke. Ketika equip, ya teman-teman sekalian, mereka memberikan contoh ya, guru memberikan siswa tugas mengamati perpindahan kalor dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman sekalian, bisa saja ini tidak langsung tugas ya teman-teman, tapi diberikan oleh guru. Ya, guru memberikan contoh agar dia dapat menganalisis bahwa ada yang namanya perpindahan yang menghasilkan satu konduksi, ada yang konveksi, dan ada yang radiasi gitu ya. Nah, bisa saja contoh yang di E ini nanti direvisi ya. Bisa saja contoh yang di E itu contoh yang disediakan oleh guru atau diangkat berdasarkan pengalaman siswa atau yang pernah dilihat oleh siswa sehari-hari. Baru setelah itu menganalisis terjadinya perubahan suhu pada knalpot, menganalisis terjadinya pergerakan kacang hijau saat dipanaskan dalam panci berisi air, menelaah perbedaan perpindahan kalor, konduksi, dan konveksi. Jadi 1, 2, 3 ini itu sudah membekali siswa-siswi untuk memperoleh knowledge and skills. Ya, skillsnya apa? Dapat menganalisis kenapa. Nah, ini kira-kira gitu ya. Nah, setelah itu guru membuat ya R-nya ini sebenarnya teman-teman sekalian itu harusnya adalah yang ditulis di E. Berarti yang R-nya ini guru memberikan tugas ya, melakukan sesuatu, memberikan pengamatan dan lain sebagainya sehingga 3 hal tersebut dikuasai oleh siswa. Itu berarti pada tahap R itu nyampe pada understanding. Ya kan? Ada tujuan transfer. Kan yang atas tujuan transfer, yang bawahnya itu adalah meaning kan, understanding kan, gitu ya teman-teman sekalian ya. Berarti understanding itulah kita lakukan dengan cara atau meaning itu dengan menurut apa namanya, menurut McTighe dan Wiggin itu adalah dengan R dan E, evaluate ya, evaluation. Jadi setelah melakukan ini, guru melakukan tanya jawab dengan mereka. Setelah itu baru yang T sampai organize ya teman-teman sekalian, yang T sampai organize itu yang bawah ya. Nah, ini adalah agar mencapai tujuan transfer. Masing-masing orang nanti akan berbeda. Oke, saya ingin buatnya, misal atau kalau kelompok ya. Oke, saya ingin buatnya tentang konveksi, tapi konveksinya apa? Kan gitu kan? Nah, menerapkan konveksi, tapi untuk apa? Oke, saya ingin menerapkan radiasi, tapi untuk apa? Oke, saya ingin menerapkan konduksi, untuk apa? Kan gitu. Maka setiap kelompok itu pasti akan berbeda satu sama lain. Sama seperti yang ditugaskan oleh saya kepada kalian. Kalian boleh pilih loh mata kuliahnya, mata pelajarannya, topiknya, apanya kan gitu ya. Tapi teman-teman semuanya dapat menerapkan understanding by design. Ya kan gitu ya. Nah, jadi di sini. Nah, di sini teman-teman sekalian ya apa namanya? Yang T mohon nanti diarahkan ke sana ya, teman-teman. Di sini udah benar ya. Nah, ini kita lakukan. Nah, kalau ini sudah selesai sampai organize tadi, maka kita sebagai instructional design itu harus simulasikan bersama guru, ya maksudnya gitu ya, yang akan melaksanakan ini kira-kira ini make sense, bisa dilaksanakan, waktunya berapa lama dan sebagainya, sehingga nanti juga akan disiapkan alat dan bahan untuk melakukan ini, termasuk medianya dan lain sebagainya. Ya, coba kita ke atas lagi ya teman-teman sekalian ya, ke atas lagi ke Y. Oke, stop ya. Y dengan H kan satu kesatuan ya, kita nggak bisa pisah ya. Oke, berarti guru ingin melakukan semacam tanya dan jawab. Berarti guru harus mempertunjukkan kepada siswa fenomena yang terjadi sehari-hari yang kaitannya dengan konveksi, konduksi, dan radiasi. Kan begitu ya teman-teman sekalian. Oke, berarti kita sebagai instructional designer itu mikirkan alat dan bahan serta media yang harus ada di situ apa. Oke ya. Nah, nanti ya kan gitu kan, ini nanti akan kepikiran loh ya.
Bisa saja video, gitu ya. Berarti kalau video, berarti videonya dapat dari mana tuh yang ada gambar itu. Atau bisa saja guru membawa alat itu memang ada dalam kelas. Ada panci, ada kompor, dan sebagainya gitu. Mana yang lebih baik dan lain sebagainya ini dipikirkan. Ya, masuk ke tahap E juga ada LKPD, sorry, yang R tadi ya, ada LKPD, ada apa dan lain sebagainya, ini masuk. Nah, ini nanti teman-teman akan juga kita sebagai instructional designer bersama guru ini akan mempertimbangkan media serta alokasi waktu yang diperlukan untuk setiap langkah-langkah ini. Sama seperti kalian itu kalau bikin acara itu rundown. Detik demi detik. Jadi beda ya, rundown dengan jadwal kan beda. Kalau rundown itu every second, every minutes itu kita pikirkan bener nggak gitu ya, dan disimulasikan. Ibarat kata digeladi kotor dan geladi bersih. Bahasa kita di teknologi pendidikan namanya evaluasi formatif. Ya, dievaluasi nanti untuk dilakukan perbaikan. Oke ya. Terima kasih untuk kelompok kelas apa nih? Kelas B, kelas A. Kelas Najwa A, dan Pak. kawan. Oh, oke, ya. Nanti direvisi ya Najwa ya. Siapa? Iya, ini kita lagi belajar jadi instructional designer ya. Jadi teman-teman sekalian, sebagai kesimpulan, tujuan transfer itu kita buat dulu di atas ya. Dan itu menunjukkan kemampuan untuk melakukan sesuatu ya, bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan, menjelaskan ya. Nah, nanti di bawahnya agar dia dapat melakukan transfer itu ya, maka dia harus memahami dong. Nah, itu yang disebut dengan meaning. Tapi untuk memahami, dia harus memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan tentang apa, keterampilannya membedakan, menganalisis gitu kan, dan lain sebagainya sampai tahap itu. Nah, nanti kalau itu sudah terumuskan teman-teman sekalian, maka kita masuk di evidence. Evidence-nya ada dua ya kan? Nah, evidence untuk mengukur transfer, kan gitu, dan evidence untuk mengukur acquisition, knowledge acquisition, knowledge and skill acquisition, dan juga pemahaman, understanding, kan gitu ya. Nah, jadi dalam UBD itu yang dimaksud understanding by design itu kalau sudah paham, lu dapat nerapin enggak? Gitu kan gitu ya. Maka ada transfer, tujuan transfer di atas ya teman-teman sekalian. Oke. Nah, sekarang kita berangkat dari bawah ke atas. Dari acquisition knowledge and skill, meaning ke transfer pada tahap yang ketiga ya, pada stage yang ketiga. Maka Mektai dan Wigin memberikan panduan where to, ya kan? Berarti untuk membekali siswa-siswi kita memperoleh knowledge and skill, maka gunakanlah WH ya gitu, dan apa namanya, ya, iya tadi ya, gitu. Nah, berarti kita berikan alasan, berikan konteks, berikan kewaiannya, kemudian dipancing-pancing, dihook dengan stimulasi. Setelah itu masuk pada gitu ya. Nah, setelah itu masuk pada R. Nah, sampai situ, sampai where itu ya, sampai WHE lah ya, sampai WHE itu berarti kita membekali mereka dengan acquisition knowledge and skill. Untuk memperoleh akuisisi, untuk memperoleh knowledge and skill. Masuk pada R itu lebih kepada provide, itu kan lebih contoh, mereka praktek, menunjukkan, mendemonstrasikan, mengulang dan sebagainya. Itu harapannya ada dia understand. Ketika masuk T, nah itu masuk pada upaya kita agar dia mampu memperoleh tujuan yang sifatnya transfer. Terbayang ya teman-teman ya? Oke. Semoga masih terbayang. Coba kita lihat dari kelas berikutnya. Satu lagi dari kelas berikutnya. Silakan. Dari kelas B. Untuk Virus dan kawan-kawan nanti tolong dicek ya, diberikan feedbacknya seperti tadi ya. Untuk ada Virus ya, ada Virus dan siapa ya? Iya, Pak.
Ya, jadi kayak tadi ya, nanti diberikan umpan baliknya, yang transfernya belum memenuhi tujuan transfer, kemudian nanti kan ini akan inline antara tujuan transfer dengan evidence yang sifatnya transfer, ya kan? Ada yang tujuan meaning dan juga acquisition knowledge and skills itu akan terkaitannya dengan other evidence, kan itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi ukurnya dengan itu. Kemudian untuk memperoleh akuisisi knowledge and skills itu nanti akan dilakukan, akan kelihatan di strategi pembelajarannya mulai dari WHE. WHE ya kan itu ya. Nah, sampai nanti untuk masuk understanding berarti di R. Ya kan, R dan E. Kan gitu ya. Nanti untuk sampai masuk di transfer berarti tergantung pada T dan O. Ya kan gitu ya. Nah, sampai dengan organize tadi. Oke. Silahkan sekarang kelompok dari kelas B. Kita lihat satu lagi aja kali ya, nggak perlu dua-dua deh. Kelas B siapa? Ketua kelasnya siapa? Siapa tadi yang mau? Tim Kelas B? LK, Pak. Siapa? Fadia yang akan tampil dari kelas B. Nah, teman-teman sekalian, ini kalau dosennya Pak Yusuf Hadi, Bapak Teknologi Pendidikan dulu, almarhum, kalau seperti ini udah dibubarin ya, habis diomelin. Dan ini tidak menunjukkan anak-anak TP. Ya, ini untung kalau saya nggak terlalu marah-marah nih, padahal dalam hati marah sebenarnya. Ini gimana ya? Satu doang loh kalau minta ini oh ya wis. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Bedanya terkait dengan tadi ya, bagaimana kita merumuskan yang stage 3 tadi, silakan. Laras, kelompok berapa? Hasna, on mic? Ya, Saya kelompok S, Pak. kelompok S, kira-kira sudah masih sama seperti yang kelompoknya siapa tadi? Fikri? Beda sih, Pak. Oke, bisa ditunjukkan? Abror, Abror gimana Assalamualaikum, Pak. mau? Ya, Izin, silakan. Pak. Ya. Dari kelas B, terwakil dari kelas B. Oke, silakan. Yuk kita lihat Laras. Ya, Abror, sorry. Ada yang bisa ini nggak? Tolong share screen. Soalnya dari kelompok Ya, kita nggak ada yang bisa. Bisa, Boy. Kirim aja. coba WA ke Fadia filenya. Mohon di tengah sebentar.
Oke, Udah? Oke. langsung mulai aja ya Pak ya. Ya, silakan Abrol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari grup apa ya? Grup L ingin mempresentasikan mengenai UBD kami. Nah, di sini di stage pertama itu ada poin transfer yang mana isinya ada kompetensi dasar dan juga transfer yang diharapkan. Untuk kompetensi dasar di sini itu satu siswa mampu menjelaskan konsep penting dari hidup bersih dan sehat khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi perilaku hidup bersih dan sehat yang tepat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah siswa mampu menerapkan pemahaman tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk transfernya, itu siswa akan dapat secara mandiri menggunakan pembelajarannya untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat secara mandiri dan bertanggung jawab. Next, dilanjut. Oke, sampai situ dulu, Abrol. Oke, yang lain ya. Ini sudah menunjukkan transfer apa tidak? Saya jawab di komen ya. Kali ini semuanya harus jawab. Ayo, biar saya tahu ini ada yang hadir apa nggak hadir. Ayo, silakan. Ya atau tidak? Suci, Mariani, oke. Sudah. Ada yang belum? Oke, stop ya. Ini sudah ya, sudah mendekati, tapi belum juga transfer ya. Coba ada yang lebih transfer apa? Kira-kira. Yang jelas, dia dapat menunjukkan keberhasilannya mempraktekkan perilaku bersih dan sehat secara mandiri. Oke, kita tunda dulu sampai sini. Abdul, silahkan scroll down. Silahkan scroll down dulu ya. Kita stop, kita tunda jawabannya begitu ya. Oke, yang meaningnya silakan dibacain. Oke, baik. Yang meaning untuk yang pemahaman, peserta didik mampu yang pertama memaknai konsep penting dari hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, dapat menganalisis alasan pentingnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, mencontohkan perilaku yang menggambarkan pola hidup bersih dan sehat dengan tepat. 4. Menjelaskan peranan perilaku hidup bersih dan sehat untuk menghindari berbagai macam penyakit. Serta 5. Menjelaskan dampak yang terjadi bagi kita yang tidak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertanyaan esensial yang diajukan adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari? Kedua, mengapa perilaku hidup bersih dan sehat dikatakan penting untuk diterapkan?
3. Bagaimana perilaku yang menggambarkan pola hidup bersih dan sehat. 4. Bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat dapat membantu kita terhindar dari penyakit. Serta 5. Bagaimana dampak yang terjadi apabila kita tidak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, stop sampai sini ya. Abror, dengan pemahaman nomor 3, 4, 5, ya Bro ya, 3, 4, 5, atau essential question yang 4 dan 5, kira-kira rumusan transfer yang baik kayak gimana? Ini ketemu loh dari sini. Coba dianalisis dulu. Ya, atau teman-teman yang lain coba perhatikan ya, yang turunkan ke bawah dikit ya, yang nomor 4, 5 ya, yang di meaningnya ya. Scroll down please. Nah, up. Sampai situ dulu. Ada dua ya, bersih dan sehat ini sebenarnya. Oke. Misal begini ya, siswa dapat membuat suatu contoh, ya kan, upaya menghindari penyakit tertentu dengan, ya kan, pola hidup bersih dan sehat. Ini satu ya, satu gitu ya. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa rumusan transfer tidak harus satu. Boleh lebih dari satu kan sebenarnya ya. Jadi jangan juga umum banget gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, siswa dapat membuat misal ya. Ini masih mirip dengan nomor satu. Masih mirip nomor satu, siswa dapat membuat kalimat ini nomor 2 ya, siswa dapat membuat satu rencana hidup bersih dan sehat. Misal ya, tapi belakangnya boleh ditambahkan apa gitu, kondisi-kondisinya nggak menjadi masalah. Ya. Nah ini juga bisa. Misal ya, siswa dapat, ya bisa ya, Loh, gimana kalau seperti ini? Misal ya, Abrol. Ini ada 3 saya berikan contoh. Gimana, Bro? Unmute, Bro. Ayo, Bro. Sanaya gimana? Sanaya. Untuk transfer goal-nya ya, Pak. Ya. Menurut saya mungkin kalau misalnya saya ambil di 1 poin dulu boleh nggak Pak? Misalnya saya ambil contoh di nomor 1.
Ya, atau secara silakan. keseluruhan dari 3 poin Iya, ini? iya. Coba boleh salah satu, boleh dua, boleh kan? Tapi kira-kira seperti ini yang dimaksud dengan rumusan transfer itu. Misalnya yang nomor 3, ya nomor Ya. 3 bisa saja siswa dapat membuat kan gitu ya, misalnya ya membuat analisis. Kalimatnya kan sama aja, cuman analisis atau catatan ya, catatan analisis gitu ya. Itu juga bisa. Ya kan gitu ya. Nah, yang ini benar-benar kontekstual gitu. Dia bisa menerapkan dalam hidupnya. Jadi bukan seperti tadi yang hanya seperti tadi. Tadi kan rumusannya sudah mendekati transfer ya, teman-teman, tapi belum spesifik, belum konkret apanya gitu kan. Padahal ujung-ujungnya itu kan pola hidup bersih itu pertama untuk sehat. Kedua, terhindar dari sakit. Jadi kalau untuk sehat gimana? Kalau sudah tersakit misalnya ini nih gimana? Kan gitu kira-kira begitu ya. Nah, ini juga bisa. Nah, ini nanti di T-nya ini akan menarik nanti kalau pakai menggunakan where to ya. Di T-nya yang tadi di ini kan itu akan lebih menarik karena kita ingin anak-anak kita, siswa-siswi kita itu secara kreatif bisa memecahkan masalah yang mungkin di luar dugaan kita loh ya nanti. Oh, ini saya punya sakit bisul gitu kan, atau sakit apa gitu. Bisa juga sakitnya yang bukan sakit fisik nanti anak-anak itu bisa jadi. Nah itu nanti akan akan membuat kita terkagum-kagum terhadap anak-anak kita yang mungkin siapa tahu beyond our expectation gitu ininya yang dilakukan ya. Oke, coba kita lihat ke bawah ya, ke evidence bro, evidence bro. Ini panggilannya bro atau bro? Abror. Maaf Pak, kenapa Pak? Panggilannya bro apa abror? Aboy Pak. Aisyah, keren. Oke, coba di scroll down. Scroll down. Siapa yang ini presentasi? Oke. Ke stage 2. Stage 2-nya udah ada belum? Oke. Stop. Bro, bacain bro. Boy, bacain boy. Siapa? Ya. Oke, untuk ini ada tugas transfer. Bacanya dari mana Pak? Dari kriteria evaluasi apa tugas transfer Pak? Tugas transfernya aja lah. Kalau kriterianya kan jelas tuh, udah jelas, relevan gitu ya. Oke. Siapa? Nah, untuk tugas transfer ini melalui penugasan dalam bentuk diskusi kelompok. 1. Siswa akan mengemukakan pendapat dan menjelaskan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat menggunakan video, serta menampilkan contoh perilaku yang sesuai dengan pola hidup bersih dan sehat melalui media foto. Stop, sampai sini. Yang kedua, stop dulu, Oke, bro. siapa? Stop dulu, bro. Berarti kalau seperti ini transfernya kan berarti dia buat video kan? Nah, buat video rencana dia untuk hidup sehat misal. Kalau ingin kita mengaitkannya dengan era-era milenial kayak sekarang kan gitu ya, era anak-anak milenial nih kan gitu, bukan generasi kayak saya nih, baby boomers gitu ya. Kalau Abror kan generasi apa ya? Lahir tahun 2000 ya, Abror ya. Itu kira-kira gitu. Oke, terus yang keduanya, Bro. Boy, lanjut Boy. Yang kedua, siswa akan menjabarkan dan menjelaskan pola perilaku dalam hidup bersih dan sehat untuk dijadikan sebagai bukti dan refleksi terhadap dampak yang didapatkan apabila tidak, tolong di-scroll dong. Tidak hidup sehat, tidak bersih dan sehat kan? Coba di bawahnya. Pasti kayak kira gitu. Scroll down please. Iya. Ya, apabila tidak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke. Ya, di sini teman-teman sekalian, evidence-nya keren. Ya, tapi rumusan transfernya nggak nyambung. Ya, tolong nanti diperbaiki ya untuk yang lain-lain. Saya yakin untuk yang lain juga sama loh ya, teman-teman sekalian ya. Jadi harus inline. Ini latihan loh. Instructional designer itu latihannya di sini loh, teman-teman. Merumuskan capaian pembelajaran ini sepertinya sepele, tapi penting ya, teman-teman sekalian. Oke, next. Ke bawahnya lagi.
Oke, rubriknya kita skip aja ya, Bro Boy ya. Coba kita lihat yang stage 3, Boy. Ini yang buat Aboy atau yang lain nih? Aboy bencannya numpang hidup doang, Boy. Yang lain, Pak. Oh, Aboy nggak buat. Kenapa, Ya Pak? minimal bacain atau beliin bakso Buat kan gitu bersama, kan. Pak. Oh, Diskusi udah ada bersama, yang Pak. ngebelain. Aduh. Oke, silakan. Ya, Boy. Oh, baik. Hmm. Pertama di sini kita di poin where, why, what. Hmm. Di sini mencakup berapa poin. Yang pertama ada goals. Hmm. Itu guru menentukan pembelajaran akan dimulai dengan menyampaikan dan menjelaskan tujuan pembelajaran serta pokok bahasan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat yang akan dilakukan pada proses pembelajaran. Poin selanjutnya ada relevance. 1. Guru memberikan contoh melalui gambar akibat tidak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, guru menyampaikan manfaat perilaku hidup bersih dan sehat yang berdampak pada kesehatan tubuh jika di kehidupan sehari-hari diterapkan. Poin selanjutnya itu diagnosis. 1. Guru memberikan pertanyaan untuk mengukur bagaimana pengetahuan sebelumnya yang siswa ketahui, seperti apa yang kalian ketahui tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, guru memberikan alokasi waktu untuk melakukan tanya jawab dan penugasan sebagai tolak ukur pengetahuan yang siswa peroleh dari pembelajaran yang telah dilakukan. Selain itu, digunakan sebagai sarana untuk guru menjelaskan kembali apabila terjadi mispersepsi pengetahuan yang diperoleh siswa. Di scroll dong, tolong. Nah, Oke, oke, sampai itu cukup, dulu Pak. ya. Sampai atas dulu coba ya. Boy, saya tanya Boy. Ini kita lagi ngebully Boy aja nih, Boy ya. Saya tanya Boy. Kalau misalnya guru mencapaikannya goal dulu, yang atas dulu ya. Kemudian setelah itu yang ada di relevansi dan juga diagnosa. Ya, tanya jawabnya ya atau tidak nih. Ya, aku jawabnya ya atau tidak aja ya, nggak usah penjelasan ya Boy ya. Pertanyaannya nih, Ya, Pak. mana yang lebih baik urutannya, goal, relevance, diagnose, atau relevan diagnose diakhiri dengan goals? Kalau kamu pura-puranya jadi siswa nih, ya, guru misalnya saya nih nyampeinnya goals dulu, relevance, diagnose. Kamu enaknya kalau dulu jadi siswa nih, relevance, diagnose baru goal. Ini jawabannya ya apa tidak, apa mana, Pak? Yang ke satu apa yang kedua? Sorry, yang salah pertanyaannya. Ya, ini salah sayanya ya. Oh. Oke. Apakah Boy lebih suka ya? Yang pertama, goals, relevance, diagnose, ya, atau relevance diagnose baru goal? Enak yang pertama, Pak. Oke, saya tanya Naya. Naya, kalau jadi siswa ini kayaknya nih deketan nih berdua nih kayaknya nanti ya. Ya nggak boleh incest ya, sesama prodi nggak boleh ya. Oke ya. Naya lebih kalau saya ngajarnya nyampein goal dulu, setelah itu relevance diagnose, atau relevance diagnose dulu baru goal? Kalau saya pribadi lebih suka yang kedua, Pak. Oke, tuh kan Boy. Beda kan Boy? Ngilang orangnya nih. Boy, woi kemana? Dari Pak. Lagi perform.
Ya, Naya suka yang kedua ya, berarti. Nah, jadi teman-teman sekalian, kecenderungannya di dalam menyampaikan strategi pembelajaran di sini itu mungkin akan lebih baik. Contoh dulu, apa namanya, melakukan tanya jawab dan lain sebagainya. Baru sekarang ini kita akan belajar ini, kan gitu ya. Dan tidak secara formal. Anak-anak kita akan belajar satu kayak yang tertulis di apa namanya di kurikulum gitu kan enggak kan gitu ya gitu kira-kira begitu ya teman-teman sekalian ya. Oke. Next. Yang kelompok Aboy siapa lagi? Bukan jangan Aboy lagi deh sekarang temennya siapa Boy? Tunjuk Boy. Yang jelasin siapa Boy? Temenmu Boy. Indah Pak, Indah. Oke, Indah jelasin dah. Sisanya Indah. Baik, Pak. Ya. Udah keringet dingin si Aboy baru di kedipin Naya aja. Boleh di-scroll? Oke, baik, selanjutnya ialah tentang hook and hold. Di sini yang pertama, guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan menampilkan video animasi yang menampilkan dua skenario yang berbeda, di mana terdapat skenario yang menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan satu lagi yang tidak menerapkannya. Video tersebut berdasarkan pengalaman nyata yang relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Kemudian tanyakan pertanyaan seperti apa yang kalian perhatikan tentang perbedaan antara dua skenario tersebut dan apa dampak positif dan negatif yang kalian rasakan jika hidup dalam dua kondisi tersebut. Kemudian dari teknologi, yang pertama guru dapat menggunakan media yang interaktif dan menarik perhatian siswa dalam menyampaikan materi. Contohnya seperti menampilkan video animasi. Video ini dapat menunjukkan praktik pola hidup bersih dan sehat yang tepat, seperti cara mencuci tangan yang benar, pentingnya mandi setiap hari, serta menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, guru dapat meminta siswa untuk bekerja dalam kelompok untuk membuat video menggunakan perangkat lunak seperti CapCut, iMovie, dan sebagainya, yang berisikan pendapat dan penjelasan mengenai pola perilaku hidup bersih dan sehat, contoh perilaku yang tepat, dan dampak yang timbul apabila tidak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, boleh di-scroll. Oke, sambil nunggu scroll ya. Untuk yang tadi where, why, dan what, why, dan sebagainya, ya, kemudian sampai dengan hook dan hold, berarti itu adalah upaya ikhtiarnya guru nanti kan untuk membuat siswa akuisisi knowledge and skills ya. Coba sekarang ke equip, mungkin masih akuisisi knowledge and skill juga. Tapi di situ teman-teman sekalian di apa namanya di hook and hold-nya juga ini sudah oke. Ya, mantap. Ya. Saya menduga itu Boy kayaknya itu yang di video ini tuh kayaknya orangnya gemuk. Yang siapa namanya yang kemarin almarhum tuh ya yang di viral itu kan yang di tempat tidur terus sampai badannya segede apa itu siapa namanya lupa gitu. Nah, itu mungkin bisa jadikan kasus kan gitu, ngeduganya saya nggak tahu, itu kira-kira gitu. Nah, itu berarti kan terkait dengan pola hidup sehat yang diangkat. Itu kan bisa saja yang dijadikan hook, umpan, ya atau pemancing itu bisa saja sesuatu yang memang lagi viral gitu ya biasanya gitu. Saya nggak tahu gitu kaitan dengan itu. Oke, lanjut Indah. Baik, selanjutnya ialah equip. Di sini menentukan experience dan explore. Yang pertama, guru dapat memaparkan materi pembelajaran dengan media pendukung seperti video animasi yang menampilkan contoh perilaku hidup bersih dan sehat, serta dampak yang terjadi apabila tidak menerapkannya. Kemudian yang kedua, guru mengajak siswa untuk berdiskusi secara kelompok tentang topik yang berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan hidup tidak sehat, seperti bahaya merokok, kebiasaan begadang, atau kecanduan gadget. Setiap kelompok diminta untuk menentukan dampak negatif dari contoh perilaku hidup tidak sehat tersebut. Kemudian, yang ketiga ialah guru dapat mengajak siswa untuk mengunjungi puskesmas atau pusat kesehatan lainnya di sekitar sekolah, dan siswa diminta untuk mengamati tentang pentingnya menjaga kesehatan
dan cara mendapatkan layanan kesehatan di puskesmas. Guru juga menjelaskan peran puskesmas terhadap praktik pola hidup bersih dan sehat bagi masyarakat. Ada lagi nggak di bawahnya? Di scroll down ada lagi nggak? Oh, nggak ada. Oke, sampai situ ya teman-teman sekalian. Yang atas dulu tadi. Yang atas. Atas. Oke, berarti tadi yang equip ya, yang equip dia mendalami lebih jauh tadi teman-teman sekalian, itu harapannya nanti dibalik nih oleh Indah dan kawan-kawan. Coba lihat di rumusan acquisition knowledge and skills dan juga meaning dengan ya learning experience yang sudah direncanakan seperti ini, nyampe enggak itu kira-kira gitu kan, gitu pertanyaannya kan gitu. Nah, kalau tidak nyampe ya berarti kan learning experience di equip dan juga nanti di apa di R-nya nanti di bawah gitu ya. Nah, itu harus membuat learning experience juga agar nyampe ke acquisition knowledge and meaning tadi teman-teman sekalian. Kalau misalnya di equip ini sudah lebih dalam, sudah lebih menyampai sana, Indah merasa di acquisition knowledge-nya kok belum ada redaksi seperti itu, berarti dibuat, bisa bolak-balik seperti itu. Ya kan gitu. Kan sama seperti tadi yang di kelompok pertama tadi ya. Di bukti evidence transfernya sudah menunjukkan itu, tapi di transfernya enggak kan? Berarti kan yang dirubah transfernya kan, siapa tahu nanti ininya ini juga sama. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, menurut Indah nih, apakah knowledge acquisition dan skill acquisition-nya terpenuhi nggak oleh yang dibuat seperti tadi dengan yang sekarang ini, oleh strategi pembelajaran seperti ini? Kira-kira tercapai nggak Anda? Tercapai? Menurut saya tercapai, Pak. Oke, coba lihat yang di bawahnya lagi. Silakan Indah. Selanjutnya ialah tentang rethink and revise. Yang pertama ialah menentukan rethink, revise, and refine. Rethink di sini siswa melakukan penilaian mandiri dan kelompok tentang kebersihan dan kesehatan di lingkungan mereka, yaitu di kelas, sekolah, dan rumah. Mereka juga mengisi lembar refleksi untuk mengevaluasi kebiasaan mereka tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, revise. Di sini berdasarkan hasil penilaian, siswa membuat daftar tindakan yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Setiap kelompok mendiskusikan temuan mereka dan merencanakan strategi untuk menerapkan perbaikan tersebut. Yang ketiga, refine. Di sini siswa melakukan strategi yang telah direvisi dalam kegiatan sehari-hari selama 1 minggu. Mereka juga mencatat perkembangan dan perubahan yang terjadi. Yang selanjutnya ialah menentukan reflect and self-regulate. Yang pertama, reflect. Di akhir periode pembelajaran, siswa menulis jurnal refleksi tentang pengalaman mereka dalam menerapkan PHBS. Mereka mengevaluasi perubahan perilaku dan dampaknya terhadap kesehatan pribadi dan lingkungan. Yang kedua, self-regulate. Di sini siswa membuat rencana pribadi untuk menjaga dan meningkatkan kebiasaan hidup bersih dan sehat di masa mendatang. Mereka menetapkan tujuan spesifik dan langkah-langkah untuk mencapainya. Oke. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, teman-teman sekalian, berarti knowledge acquisition, skill acquisition nyampe, dan pasti nyampe meaning. Dia understand hubungan beberapa variabel yang terkait dengan hidup bersih dan sehat terhadap kesehatan dan lain sebagainya, baik pribadi maupun ke lingkungan, ini akan nyampe. Ya, teman-teman sekalian ya. Oke, ini bungkus ini bagus ini ya. Oke, terus coba yang evaluate-nya.
Scroll ke bawah tadi ya. Ke bawah bukan ke atas, kebalik. Yang atas lagi tadi ya, evaluate. Evaluate. Ya. Oke. Selanjutnya yang itu evaluate, menentukan formative feedback. Di sini guru memberikan kuis penilaian yang menarik di akhir pembelajaran berupa pilihan ganda, teka-teki silang, atau game tebak-tebakan yang sesuai dengan materi perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, guru membagikan lembar angket untuk mengamati perilaku siswa dalam menerapkan perilaku bersih dan hidup sehat di rumah dan sekolah, seperti saat makan, minum, bermain, atau menggunakan toilet. Yang ketiga, siswa diminta untuk mengisi lembar hasil observasi yang sederhana yang sebelumnya diberikan oleh guru, sesuai dengan pengamatan tentang contoh perilaku hidup bersih dan sehat yang dilakukan di lingkungan keluarga, masyarakat, atau sekolah. Lembar ini berisi kapan dan di mana pengamatan dilakukan, serta alur atau tahapan dari pengamatan menurut siswa, sehingga mereka seolah menceritakan bagaimana kegiatan pengamatan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Oke, Taylor-nya kayak gimana coba? Di sini Taylor yaitu menentukan Taylor to differentiate learning, yaitu yang pertama memberikan perhatian khusus dan bimbingan tambahan kepada siswa yang membutuhkan. Yang kedua, menyediakan bahan bacaan dan video tambahan bagi siswa yang tertarik mendalami lebih lanjut tentang PHBS. Oke, ya. Oke, jadi organize-nya juga bisa seperti ini. Oke, saya kira ini bisa menjadi contoh yang bagus ya. Tapi Indah dan kawan-kawan, ini baiknya setelah ini disimulasikan sebenarnya, ini memungkinkan enggak terjadi dalam pembelajaran kelas. Kemudian nanti apa namanya alat, bahan, teknologi atau media yang akan digunakan seperti apa, ini bisa diinikan ya. Nah, kalau boleh nanti coba dijajaki ya oleh teman-teman, baik pada saat apa namanya where gitu ya, yang di atas tadi, kemudian apa nama apa sih where itu tadi equip, kemudian rating dan lain sebagainya gitu ya, sampai dengan Tyler dan organize tadi. Ya, coba kalian identifikasi sebenarnya metodenya apa sih? Ya, metode yang standar aja, metode standar yang umum ada metode diskusi, tanya jawab, praktek kan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk membuat kita melihat apakah desain pembelajaran ini sudah bagus atau tidak sebenarnya ada satu pegangan buat kita gitu ya. Ini sebenarnya metodenya variatif nggak sih? Kalau sudah variatif, itu yakin bahwa desain pembelajaran kita sudah cukup bagus. Kan di sini pasti variatif kan, nggak pakai single method. Ya, kalau kalian kuliah kan rata-rata pakai single method tuh dalam satu pertemuan ya. Kalau nggak ceramah dan diskusi ya sudah kan gitu ya. Kalau nggak kalian presentasi dan diskusi kan gitu ya. Nah, tapi kan ini kan enggak mestinya kan gitu. Jadi nanti tolong nanti teman-teman bisa variasikan berbagai metode ya, ada simulasi, ada permainan, ya ada role play, ya kan? Ada praktek, ada demonstrasi, ya gitu ya kira-kira gitu dan lain sebagainya. Ini harus diatur oleh teman-teman sekalian ya. Oke. Jadi pada Taylor dan Organize ya, pada Taylor dan Organize maupun yang sebelumnya ini sudah memberikan kemungkinan kepada siswa itu untuk memperoleh tujuan yang transfer tadi. Ya teman-teman, jadi tujuan yang akhir tadi. Jadi mulai dari yang W, H, E sampai R ya, itu sudah mudah-mudahan acquisition of knowledge and skill difasilitasi oleh aktivitas itu, understanding dalam hal ini adalah meaning difasilitasi oleh kegiatan sampai R tadi. Ini patokan kita ya, karena kita lagi berusaha mencoba menggunakannya framework yang digunakan oleh McTighe dan Wiggin, understanding by design.
Nah, kalau ini kalian sudah terbiasa dan bisa, maka nanti ini kalau mau diubah ke dalam format RPP yang sekarang berlaku di Kemdikbud, gampang. Bisa saja. Tapi nama-namanya, istilah yang dipakainya kan berbeda ya. Nah, gitu. Tapi nanti kalian akan mudah. Jadi nanti di akhir ini nanti kalau sudah selesai, sama seperti di mahasiswa-mahasiswa yang lain di desain pembelajaran, nanti saya minta yang sudah dibuat oleh Indah dan kawan-kawan ini, kalau kita ubah ke format RPP yang berlaku di Indonesia, yang versi Kemdikbud, bisa nggak kira-kira? Yakin bisa. Ya, tapi pola pikir yang dipakai oleh teman-teman ketika mendesain pembelajarannya itu menggunakan framework-nya understanding by design. Makanya saya minta teman-teman perkuat dulu understanding by design-nya ini dilatih. Ya, oke. Terima kasih Indah, terima kasih Boy, Aboy. Boy, tetangga saya namanya Aboy. Masih kecil, umurnya baru 3 tahun. Ya, manggil saya juga Abah. Jadi Boy manggil saya Abah, berarti kan masih kecil. Ya, tapi gantengan yang ini, yang anak-anak inilah daripada Boy. Oke, teman-teman sekalian, boleh yang kedua ini menjadi sebagai satu patokan ya teman-teman sekalian. Yang perlu direvisi adalah rumusan transfer, kemudian nanti acquisition knowledge and skill dan meaning-nya menyesuaikan. Ya, kalau di sini nanti ini bisa ke atasnya akan berubah atau sebaliknya. Ya, teman-teman lihat ada yang tidak tercapai di where gitu ya, di acquisition knowledge and meaning dengan aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam where tadi gitu ya. Nah, kalau di tailor dan organize itu memang untuk mencapai tujuan transfer ya teman-teman. Tujuan transfer itu bisa individu, bisa kelompok ya. Nah, nanti dilakukannya oleh teman-teman sekalian. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti Firos tolong berikan umpan balik dan penilaian. Kalau yang kira-kira sudah seperti yang punyanya Indah, ini kasih nilai A. Kalau yang belum itu masih ini dan masih diberi kesempatan untuk memperbaiki. Termasuk Indah ya. Sekarang ini nanti Firos tolong dibuatkan lagi di bawahnya untuk versi revisinya yang sekarang kan masih hidden ya, di unhide saja dan disetting lagi tanggal due date-nya ya, Firos dan kawan-kawan. Oke. Ada Baik, Pak. pertanyaan teman-teman sekalian? Boy, dapat A lo, jangan senyum-senyum. Tawa. Nah, gitu. Oke. Maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan Ruli. Maaf, saya izin off cam aja ya Pak. Ya, oke. Saya penasaran Pak, apakah UBD ini bisa kita gunakan selain di luar konteks pembelajaran di kelas Pak? Contohnya kayak pelatihan begitu-begitu Pak. Bisa. Orang saya kemarin ngelatih Sinarmas Group, saya ngelatih satu angkatan untuk para trainer di Sinarmas pakai understanding by design. Berarti kalau UBD ini bukan hanya untuk sehari kelar gitu ya Pak? Kenapa? Penggunaan desain UBD ini bisa buat pembelajaran sama berhari-hari gitu ya Pak? Iya. Nggak hanya begitu ya Pak? Bisa. Jadi kalau bisa membuat yang kecilnya, sebenarnya yang gedenya itu lebih bisa gitu. Jadi sekarang ini understanding by design sudah mulai diadopt untuk kebutuhan training. Jadi training pun training yang misalnya begini ya. Siapa tadi yang nanya? Siapa namanya? Ya. Nah, siapa namanya? Nah? Panggilannya Rashid. Iya Pak, Rashid Pak. Rashid, oke. Nah, tetangga saya juga umurnya 3 tahun, namanya Acid juga. Anak tetangga maksudnya. Namanya Acid, manggilnya Abah juga sama gitu ya. Oke. Jadi mulai sekarang ya Cid, itu UBD itu dipakai untuk mendesain juga pelatihan. Jadi transfer knowledge-nya lebih jelas kalau untuk pelatihan ya. Misalnya seorang sales marketing begitu, misalnya sales marketing dapat membuat rencana strategis, lebih parah lah kan ya, rencana strategis misalnya penjualan untuk mencapai target dalam 1 tahun sekian jumlah
apa namanya merek skincare itu apa nama Salyu apa Zulyu tuh yang Korea. Nah, itu ya kira-kira gitu ya gitu misalnya. Jadi transfernya udah lebih sama seperti itu sebenarnya. Tapi bedanya teman-teman sekalian, kalau mendesain pembelajaran untuk schooling, persekolahan, kalau kita pakai amanatnya daripada Ki Hajar Dewantoro itu, mereka mengembangkan karakter sambil belajar mata pelajaran. Paham nggak maksud saya? Ya kan? Jadi tadi sambil belajar konduksi, konveksi, apa namanya, radiasi gitu ya, maka critical thinking-nya terbangun, kan gitu ya, problem solving-nya terbangun, literasi medianya terbangun, dan lain sebagainya kan, itu bukan hanya sekedar menguasai konsep IPA tadi, ya, bukan hanya sekedar menguasai konsep perpindahan kalor, ya, tapi kalau untuk training itu sound of job. Jadi lebih kepada pekerjaan. Jadi tujuan transfernya lebih kepada dia mampu melakukan pekerjaan tertentu sebagai misalnya waiter, sebagai apa namanya apa yang tukang kocok-kocok bikin kopi itu barista gitu ya kira-kira gitu ya, atau sebagai apa gitu, lebih kepada pekerjaan gitu. Kalau misalnya dia sebagai security ya gitu ya, apa pekerjaannya dia, maka dia kita desain satu per satu. Maka kalau untuk persekolahan itu ngacu kepada konten yang itu ada di kurikulum nasional, mata pelajaran, topik, KD gitu kan, kompetensi dasar dan sebagainya kan gitu ya. Nah, kalau di dalam pelatihan itu ngacu kepada job and task analysis. Ya, jadi analisis pekerjaan itu aja sebenarnya, itu aja sama ke bawahnya gitu ya. Halo. How do you know my number? How do you know my number? No. How do you know my number? How do you know my number? It's yeah, I never apply anything to your. I never apply anything. Oke. Tadi nggak di-unmute ya? Oke. Sorry ya. Ada spam kali itu ya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Tadi udah dari siapa? Rasid? Ya baik Pak Wes, makasih atas jawabannya Pak. Kejawab. Kejawab, Pak. Rasid nanti bisa ya nanti jangan hanya menguasai understanding by design ya untuk nanti ke depan ya. Ini kan baru pengantar mata kuliah Tapi itu buat desain buat pembelajaran PKM. ya. Ya, Udah diuji coba di Sumba. gimana Alif? Maaf Pak, pencet Pak. Oke. Ya, jadi nanti Alif, tolong nanti jangan kuasai hanya understanding by design ya. Saya perkenalkan understanding by design karena ini yang kontemporer, yang agak lebih kekinian. Yang kemarin ditugaskan kepada teman-teman yang klasik-klasik ya, model-model desain pembelajaran klasik ya. Nah, ini juga harus dikuasai gitu karena kita orang TP kan, harus mempelajari itu kan. Nah, yang kontemporer nanti di mata kuliah berikutnya mungkin akan disinggung banyak, tapi kita sebagai orang TP nanti harus punya pegangan kalau ingin mendesain pembelajaran itu kayak gimana. Nah, karena saya anggap nih teman-teman masih semester pertama, belum ini awal-awal pakai understanding by design dulu untuk yang schooling ya. Nah, nanti untuk yang training juga terserah teman-teman sih bisa apply sebisa itu kalau misalnya Alip atau Rasid itu nyampe kepada transfernya nyampe gitu ya. Jadi kalau transfer itu kan bisa menerapkan untuk konteks yang berbeda gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi maksud saya gini, kalau Abror nggak bisa
melafalkan R, misalnya jeruk itu jeluk gitu ya. Kemudian diajari oleh Naya dalam 1 bulan, 2 bulan, ternyata setelah 3 bulan bisa mengucapkan jeruk gitu ya. Tapi pas ketemu si abang-abang lotre, dia bilangnya lotle gitu. Nah berarti itu nggak bisa transfer. Jadi nggak bisa menggunakan kemampuan mengucapkan huruf R untuk konteks yang berbeda. Kan gitu ya kira-kira. Nah ya ajarin dari ngucapin huruf R ya, Abror. Padahal mah bisa sih, Bro ya. Ya, Pak ya. Oke. Ada lagi teman-teman? Oke, kalau ada nanti Virus, kan kita masih ada PR untuk kelanjutan dari ini ya. Kelanjutan dari ini berarti kan merevisi dari stage 1, stage 2, stage 3 ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu kita assign juga teman-teman secara kelompok untuk mengkonversi dari lesson plan yang dibuat dengan framework understanding by design, kalau ditaruh di RPP yang berlaku di Indonesia kayak gimana, coba teman-teman ubah ke RPP Indonesia. Berarti nanti Firos dan kawan-kawan tambahkan lagi assignment yang berikutnya ya, mengkonversi dari yang dibuat dengan understanding by design ke RPP yang berlaku di Indonesia. Yang berlaku di Indonesia itu template-nya kan beda ya, gitu ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan. Terus jangan lupa yang melakukan kajian, kemudian resensi dari bukunya Taksonomi Instructional Development dari Gustafsson dan kawan-kawan kemarin ya, yang per kelompok boleh milih. Untuk yang orientasi kelas boleh pilih salah satu, yang orientasi produk boleh pilih salah satu, yang orientasi sistem boleh pilih salah satu gitu ya. Nah, kemudian asumsi-asumsi yang mendasarinya jangan dilupakan. Jadi masih ada 3 assignment, tolong Firos dan kawan-kawan atur supaya nanti akhir semester ini semuanya terpenuhi ya teman-teman sekalian ya, yang perbaikan UBD, kemudian konversi ke dalam RPP yang versi Indonesia gitu ya, kemudian nanti yang terakhir itu adalah taksonomi daripada instructional development menurut Gustafsson dan kawan-kawan. Nah, ketika teman-teman mengumpulkan konversi ke dalam RPP, yang understanding by design-nya tetap dilampirkan. Ya, supaya kita bisa melihat ya, gitu. Ini pindahnya ke itu kayak gimana gitu ya, teman-teman sekalian ya. Oke, untuk pertanyaan itu untuk tugas itu ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, untuk tugas yang kedua mengkonversi itu deadline-nya itu minggu depan atau bagaimana Pak? Ya, Firas atur deh ya, mau minggu depan teman-teman mau gimana ya? Untuk yang konversi mungkin yang belakangan aja kali ya. Minggu depan itu adalah yang yang Gustafsson itu ya Revisi. Firas ya? Oh, baik Pak. Ya, kan itu sudah bisa kita ini kan gitu. Tolong nanti Firas perhatikan juga akhir perkuliahan kapan, kemudian nilai harus masuk kapan, karena saya nggak pernah terlambat memasukkan nilai di si akad ya, Firas ya. Karena kalau telat kan susah melakukan perubahannya gitu ya. Jadi teman-teman kalau nanti akan dimasukkan ke si akad, sebelum saya masukkan ke si akad kan teman-teman kan sudah bisa melihat nilainya ya. Jadi sebenarnya kalau Zahra akan dapat nilai A kan udah kelihatan dari LMS kan, sekarang kan nilainya kan udah terbuka ya. Nah, dihitung aja nanti, nggak jauh beda kok hitungannya, gitu ya. Oke, gitu aja, Firas. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Sudah cukup ya, teman-teman sekalian. Terima kasih. Tugas yang dibuat cukup bagus dari yang sekarang dipresentasikan. Next week kita akan prestasikan lagi versi yang terakhir. Tolong nanti salah satu saja dari kelas A atau kelas B, jangan terlalu lama kayak tadi ya. Jadi volunteer saja yang versi terakhirnya. Kemudian setelah itu kita akan presentasikan salah satu dari kelas A
salah satu dari kelas B, misalnya untuk yang Gustafsson tadi, ya terserah nanti yang mana. Baru terakhir kita akan presentasikan nanti untuk yang sudah dikonversi ke RPP versi Indonesia. Ya, oke, terima kasih kawan-kawan sekalian. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.